Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda semua yang sedang mengikuti kuliah saya ini dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit, terutama coronavirus 19. Pada kesempatan hari ini merupakan kuliah hukum tata negara yang ketiga. Masih kita laksanakan secara online. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan tentang negara hukum, yang mana di dunia ini ada dua macam tipe negara hukum. Ada Rechtsstaat, ada rule of law. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas tentang Rechtsstaat dulu. Rechtsstaat ini ditemukan di Jerman pada abad 19, yaitu tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua. Makanya Rechtsstaat ini berangkat dari perjuangan rakyat Jerman menentang absolutisme Adolf Hitler. Makanya sifat dari karakter dari Rechtsstaat ini sifatnya itu revolusioner, yaitu merubah keadaan, merubah nasib secara drastis yang diinginkan oleh rakyat Jerman dalam menghadapi Hitler yang diktator. Nah, Rechtsstaat ini juga di samping di Jerman juga diberlakukan di beberapa negara Eropa kontinental yang lain, Eropa daratan, seperti Belanda, Prancis, Italia, dan lain sebagainya. Itu negara-negara Eropa kontinental yang sistem hukumnya itu adalah civil law. Ini corak yang ketiga, karakteristik yang ketiga, di samping revolusioner, terus ada sistem hukum civil law, ada juga corak administratif. Maksudnya ini ada pengadilan administrasinya. Ini berbeda dengan common law atau rule of law, yang mana di sana tidak ada pengadilan administrasi. Kalau di negara-negara yang negara hukumnya Rechtsstaat ini, adanya pengadilan administrasi merupakan karakteristik. Mengapa di negara-negara common law kok tidak menghendaki adanya pengadilan administrasi? Karena mereka menerapkan asas equality before the law atau persamaan di depan hukum dan pemerintahan itu secara mutlak, bahwa siapapun yang bersalah, siapapun yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, maka pengadilannya tidak boleh dibeda-bedakan. Kedudukannya juga gitu, tidak boleh dibeda-bedakan, mana itu pejabat, mana itu rakyat. Nah, ini pengadilan khusus kalau pengadilan administrasi itu. Karena untuk pejabat, jika mereka bersalah,
Jika mereka melakukan kesalahan administrasi atau maladministrasi, maka diadili di pengadilan administrasi. Kalau pendapat saya, memang adanya pengadilan administrasi yang dikhususkan bagi pejabat yang telah berbuat salah dalam memberikan layanan kepada masyarakat ini sudah tepat. Karena apa? Bagaimanapun juga secara sosiologis posisi seorang pejabat dengan rakyat itu pasti berbeda. Begitupun juga harta kekayaannya, terus pangkat kedudukannya, pasti juga intelijensinya. Itu kebanyakan kalau pejabat itu lebih pinter daripada rakyatnya. Oleh karena itu, di dalam pengadilan administrasi atau hukum acara pengadilan tata usaha negara itu ada mekanisme untuk penguatan terhadap posisi rakyat, di mana pada proses prejudisial itu, maka jika ada pemeriksaan sebelum persidangan, pemeriksaan persiapan, jika rakyat yang menjadi korban maladministrasi yang sedang mengajukan gugatan administrasi ke pengadilan, maka jika bukti-buktinya kurang lengkap dan jika buktinya itu tidak diberikan oleh tergugat sang pejabat tersebut, maka pengadilan berhak untuk meminta kepada pejabat yang digugat tersebut untuk menyediakan salinan bukti yang wajib diberikan kepada penggugat. Ini sebagai penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa keadilan sosial itu keadilan yang menyeimbangkan hubungan antara rakyat dengan pejabat. Ini berbeda dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mereka dianggap sama-sama manusia, maka harus diberlakukan adil, tidak boleh ada keistimewaan, tidak boleh ada diskriminasi, dan tidak boleh adanya keberpihakan. Jadi itu makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diterapkan di dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara dengan menyeimbangkan kedudukan antara rakyat dan pejabat, sehingga setelah imbang seorang hakim dapat memutuskan pejabat tersebut bersalah atau tidak. Dia harus bertanggung jawab atau tidak terhadap gugatan yang telah diajukan oleh rakyatnya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri Reichstag. Reichstag ini yang pertama-tama bercirikan adanya undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini bukan hanya sebagai hukum tertulis yang menjadi dasar, menjadi fundamen, yang menjadi fondasi bagi bangunan tatanan hukum di suatu negara, tetapi harus dimuat juga tentang pembatasan-pembatasan kekuasaan.
Oleh karena itu, terkait dengan ciri khas yang kedua adalah pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan negara ini juga dimaksudkan supaya ada check and balance, ada saling mengawasi, check and balance, dan terjadinya keseimbangan kekuasaan. Maka mengikuti ciri khas ini pada saat itu, karena kekuasaan itu harus dibagi, kekuasaan itu harus dibatasi, maka pada saat itu lahir juga teori trias politika, yaitu pembagian 3 kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Mohon maaf, untuk penyebutan yang ketiga kita kadang-kadang latah gitu. Kalau habis menyebut eksekutif, legislatif, yang ketiganya ikut tip juga, yaitu yudikatif. Padahal yang benar sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah yudisial, karena ada lembaga komisi yudisial sebagai pengawas para hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, itu diawasi oleh sebuah komisi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu komisi yudisial. Itu. Jadi itu. Tetapi sekarang di negara-negara di dunia ini, di sebagian besar negara-negara maju di dunia, itu tidak berlaku lagi teori trias politika, karena sudah ada lembaga baru yang tidak termasuk di dalam jajaran trias politika tersebut, yaitu coba kita lihat adanya KPK. KPK kalau masuk di eksekutif pasti disetir, pasti dikendalikan oleh presiden, pasti tidak boleh mengawasi perilaku korup dari eksekutif, dari presiden dan menteri-menterinya. Begitu juga kalau di bawah DPR, pasti mereka juga akan disetir. Makanya KPK ini harus independen. Begitu juga ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mereka itu harus independen. Begitu juga ada Ombudsman Republik Indonesia, mereka juga lembaga independen. Makanya sekarang ini trias politika tidak berlaku lagi, karena sudah ada 4 pilar kekuasaan yang berlaku dalam melakukan check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara hukum yang demokratis, termasuk juga di Indonesia. Tuh. Ada juga Komnas HAM. Itu harus independen, karena yang diawasi ada perilaku daripada pejabat-pejabat yang ada di jajaran eksekutif dan legislatif serta yudisial. Jadi 3 jajaran tersebut diawasi semua oleh KPK, BPK, Ombudsman, dan Komnas HAM. Itu. Nah, ciri yang ketiga dari konsep negara hukum Rechtsstaat ini adalah adanya pengakuan hak-hak kebebasan rakyat. Jadi yang namanya kebebasan rakyat ini merupakan ciri negara yang demokratis. Itu karena pemerintahan itu dari rakyat untuk rakyat. Mereka yang memerintah itu dipilih dari rakyat dan harus berbuat untuk kesejahteraan rakyat.
Berikutnya, menurut Julius Stahel, ini juga ahli hukum dari Jerman, bahwa ciri-ciri Rechtsstaat itu harus adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tuh, sebenarnya pada dasarnya hampir sama dengan yang tadi itu. Tadi secara umum, ini secara khusus menurut Julius Stahel saja. Yang pertama adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi pemisahan 3 pilar pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan tersebut yang sekarang bukan lagi 3 pilar tapi 4 pilar, yaitu yang pertama itu legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga adalah yudisial, dan yang keempat itu lembaga negara khusus, atau kalau di istilah bahasa Inggrisnya itu adalah itu atau disebut juga state auxiliary agencies, atau kalau diterjemahkan itu lembaga negara tambahan, tapi kayaknya nggak enak. Lembaga negara kok ditambah-tambah, seolah-olah mereka itu seperti KPK, BPK, Ombudsman, Komnas HAM, dan yang lain sebagainya itu ketika dibutuhkan saja boleh berdiri, tetapi kalau tidak dibutuhkan ya dibubarkan saja. Itu kalau pakai bahasa state auxiliary agencies. Karena sebagai lembaga negara tambahan, maka di dalam tulisan jurnal konstitusi saya sebut lembaga-lembaga itu dengan lembaga negara khusus. Ini supaya mereka itu dapat berdiri secara abadi, secara independen. Jadi selama negara kesatuan Republik Indonesia ini ada, mereka lembaga negara keempat itu, lembaga negara khusus itu juga tetap ada. Itu. Berikutnya adalah pemerintahan berdasarkan peraturan. Jadi pejabat-pejabat pemerintah kalau bertindak untuk rakyat itu harus ada legalitasnya. Ini harus ada asas legalitasnya. Asas legalitas itu berarti perbuatan hukum oleh pemerintah itu dilakukan berdasarkan kewenangan yang sudah diatur terlebih dahulu oleh hukum. Nah, ini jadi negara harus diselenggarakan berdasarkan asas legalitas, tidak berbuat semena-mena, tidak berbuat semaunya sendiri. Kenapa kok harus ada hukum yang dijadikan landasan? Ya supaya untuk menghindari itu perbuatan itu dilakukan menurut hawa nafsu dari seorang pejabat saja, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut the ugly of the power man. Jadi kehendak daripada pribadi seorang pejabat. Oleh karena itu, supaya tindakannya merepresentasikan kepentingan negara, maka perbuatan tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, ini adanya peradilan administrasi sudah saya jelaskan pada slide terdahulu. Berikutnya masih menyimpulkan pendapat-pendapat ahli. Ini untuk syarat Rechtsstaat menurut Brookens
ini adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas itu berarti perbuatan pemerintah harus berdasarkan hukum, ada pembagian kekuasaan, yang di sini ada 4 pilar pembagian kekuasaan yang berlaku saat ini di Indonesia secara real, secara nyata. Tuh. Jadi pembagian 4 pilar kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudisial, dan lembaga negara khusus. Ini lebih lanjut tentang struktur ketatanegaraan yang berlaku saat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yang secara khusus membahas struktur ketatanegaraan. Selanjutnya ada syarat Reichstag yang ketiga adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar. Makanya tadi harus ada lembaga negara yang namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang secara khusus memberikan perlindungan dan menindak pejabat-pejabat yang melanggar hak asasi manusia. Itu kalau di Indonesia ada Komnas HAM, ada juga Ombudsman. Tetapi di beberapa negara di dunia ini tidak ada Komnas HAM. Mereka hanya mengenal Ombudsman. Tugas-tugas pokok yang dilakukan oleh Komnas HAM ini dilakukan oleh Ombudsman. Itu di sebagian besar negara-negara di dunia. Nah, berikutnya ada pengawasan peradilan. Nah, Reichstag ini pada saat ini terbagi menjadi 2. Ada Reichstag yang sifatnya itu liberal, ada sifatnya yang sosial Reichstag. Kalau liberal ini pasti perekonomiannya menerapkan kapitalisme. Jadi ekonominya dikuasai oleh korporasi-korporasi, pengusaha-pengusaha besar. Itu. Jadi untuk nasib rakyat tidak begitu diperhatikan. Jadi tidak ada anggaran khusus untuk yang diberikan untuk memberikan perlindungan hak-hak sosial terhadap rakyat. Berbeda dengan sosial Reichstag ini. Kalau sosial Reichstag ini kebanyakan negara-negara maju sudah menerapkan. Seperti di Belanda, malahan Belanda ini sejak tahun 1950 itu dikuasai oleh Partai Buruh yang berlatar belakang sosial. Jadi mereka padukan antara ideologi sosial itu dengan pengelolaan perekonomian modern, yaitu kapitalis. Jadi kapitalis di sana itu sudah dipadukan dengan ideologi sosial, sehingga banyak anggaran disediakan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tidak kerja, itu banyak tunjangannya. Bahkan tunjangannya itu hampir seperti UMR, upah minimum regional. Itu tunjangan bagi pengangguran. Juga rumah-rumah disediakan oleh negara. Jadi kalau masyarakat biasa itu perumahan, terus kebutuhan itu sudah disediakan oleh negara lewat konsep social welfare atau kesejahteraan sosial. Nah, kalau liberal Reichstag itu terdapat
pemisahan negara dengan masyarakat sipil, seolah-olah mereka berjalan sendiri-sendiri. Itu jalurnya itu berbeda, kepentingannya berbeda. Pokoknya negara ya urusannya negara, rakyat ya urusannya rakyat. Cuma di sini harus ada jaminan atas hak-hak kebebasan sipil. Rakyat diberi kebebasan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berpendapat dan lain sebagainya. Jadi mereka diberi jaminan perlindungan untuk melakukan sesuatu. Akhirnya dampaknya ya itu, kekuasaan korporasi semakin merajalela. Karena yang kaya, yang kuat pasti berkuasa. Walaupun di sini ada perlindungan terhadap rakyat, terhadap yang lemah. Tetapi kalau dibandingkan dengan prinsip yang kedua nanti, itu pasti agak jauh berbeda. Nah, yang ketiga adalah asas legalitas. Sudah berkali-kali kita jelaskan asas legalitas ini. Berarti mereka bertindak harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Berikutnya, birokrasi dan kekuasaan kehakiman yang netral. Jadi harus ada sistem pemerintahan itu yang independen. Juga kekuasaan kehakimannya tidak boleh dipengaruhi oleh eksekutif. Ya, sebagaimana kita tahu, eksekutif ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena mereka yang pegang anggaran, mereka yang pegang kebijakan, sehingga semua dikuasai oleh eksekutif. Padahal di sisi lain ada kekuasaan kehakiman yang harusnya independen. Terus harus ada juga perlindungan hukum bagi rakyat. Maksud dari perlindungan hukum ini adalah bahwa rakyat itu harus benar-benar dilindungi dari perbuatan-perbuatan diktator. Rakyat itu dilindungi supaya mereka itu tetap bebas berkreativitas menurut tatanan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini nanti kita bahas lebih lanjut. Ada yang sifatnya itu preventif, ada yang represif. Yang preventif ini yang berupa pencegahan, dan yang represif ini berupa penindakan. Jadi ada dua macam. Yang pencegahan itu tentunya ketika membuat kebijakan, ketika membuat suatu produk hukum itu harus memperhatikan bagaimana dampaknya kepada rakyat. Rakyat diuntungkan atau dirugikan. Itu. Sedangkan yang represif itu membuka kanal-kanal pengaduan dari masyarakat, juga memberi akses masyarakat untuk mengajukan gugatan jika hak-hak mereka itu dirugikan. Ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum yang represif. Dan ini masih sama dengan pendahulunya yang dibahas masalah pembagian kekuasaan. Yaitu kalau di awal Reichstag itu ada trias politika, sekarang sudah menjadi four powers, 4 pilar kekuasaan negara. The four powers. Nah, berikutnya yang sangat penting untuk kita bahas ini adalah prinsip-prinsip
social restart. Seperti saya kemukakan tadi, harus ada pelindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan hak budaya. Jadi ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang lemah. Harus disediakan tunjangan kepada mereka yang tidak berpenghasilan, mereka yang nganggur, terutama bukan hanya mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus disediakan dana pendidikan, harus disediakan fasilitas pengobatan khusus bagi mereka, harus disediakan pendidikan keterampilan kerja sehingga mereka dapat hidup secara layak dan sejahtera. Jadi baik secara ekonomi maupun budaya. Berikutnya, asas publik diartikan berbasis masyarakat dan juga asas legalitas. Ini hampir semua itu ada asas legalitas. Terus yang paling penting adalah kepentingan seluruh masyarakat. Jadi pemerintah itu harus memperhatikan nasib rakyatnya, karena mereka mendapatkan amanat itu juga dari rakyat. Oleh karena itu ketika berkuasa tidak boleh lupa terhadap nasib rakyat. Makanya tujuan dibentuknya negara harus diingat, bahwa tujuan dibentuknya negara itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.